Tidak pernah difasilitasi. Kami ingin melihat kondisi faktual dari kamar itu. Sempat ada statement bahwa ini privacy. Nah, pada tanggal 29 Juli, ini satu keanehan ini. Ini bagus nih Mas Yudi ditanyakan ini. Jadi tanggal 29 Juli polisi mengatakan bahwa ada hal yang privacy. Tapi tanggal 28 Juli ketika mereka berkumpul bersama para ahli dari kepolisian, terus mereka mengadakan Zoom dengan keluarga, itu sudah disampaikan pada pihak keluarga bahwa ada masalah check-in 24 kali itu untuk restoratif justice, karena di KUHP pun ada KUHP yang baru, restoratif justice bagi pihak wanita berinisial V dan D, lelaki berinisial D itu kalau mau bertemu dengan pihak keluarga. Dua oknum ini kan masih menjadi pegawai di Kementerian Luar Negeri. Dari pihak keluarga meminta agar Kementerian Luar Negeri memfasilitasi. Nggak usah pakai polisi lah, cukup Menteri Luar Negeri aja. Kalau polisi nanti dipikir ada intimidasi, ada tekanan dan sebagainya kan, nggak usah pakai polisi, ya kan? Kementerian Luar Negeri memfasilitasi, mempertemukan wanita berinisial V, laki berinisial D dengan keluarga. Polda Metro Jaya menutup buku kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Penutupan dilakukan setelah polisi menyimpulkan tidak ada peristiwa pidana. Sebuah kesimpulan yang membuat kematian terlihat seperti sekedar dugaan, bukan kehilangan nyawa. Setelah melalui proses panjang, Polda Metro Jaya tutup buku atas dugaan pembunuhan Arya Daru Pangayunan. Alasannya, tidak ada unsur pidana dalam kejadian tersebut. Surat pemberitahuan penghentian atas kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kemenlu tersebut. Surat tersebut dikeluarkan pada Selasa 6 Januari silam. Surat itu ditujukan kepada istri dari Arya Daru Pangayunan. Sebelumnya, diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas dalam kondisi wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Pemirsa, penyelidikan kasus kematian ADP dihentikan atau menguap? Ya, kasus kematian Arya Daru Pangayunan dihentikan. Alasannya, belum ditemukan adanya tindak pidana. Tentu hal ini menjadi kesimpulan yang tak serta-merta diterima oleh pihak keluarga. Bahkan keluarga menilai janji usut tuntas seolah hanyalah lip service semata. Untuk membahas lebih dalam, pemirsa, telah hadir di studio penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Nikolai Aprilindo. Assalamualaikum, selamat siang, Bung Nikolai. Waalaikumsalam, selamat siang, sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah. Ini ada kopi, kita bisa sambil ngopi, ngobrol ya. Bang Nik. Karena begini, ingin sekali membahas ini dengan detail bersama Bang Nik. Kenapa akhirnya SP2 Lidik itu dikeluarkan? Padahal beberapa bukti disampaikan, akan tetapi ternyata dianggap entah belum atau tidak ada pidana di dalam informasi tersebut. Ini seperti apa lengkapnya, Bung Nik? Jadi saya perlu sampaikan dulu bahwa negara kita ini katanya negara hukum. Katanya ya, katanya negara hukum berdasarkan Pancasila. Katanya ini. Di mana di Pancasila itu ada dua keadilan yang didistribusikan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Dua keadilan itu dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ini harus digarisbawahi, beradab. Yang kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ini semua saya lihat frasa negara hukum berdasarkan Pancasila ini seolah-olah sudah tereliminir. Sudah nyaris terkubur. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena saat ini perilaku-perilaku dari oknum-oknum aparat penegak hukum itu seakan-akan sudah tidak berdasarkan apa yang disebut dengan dasar negara atau ideologi negara Pancasila. Sehingga
segala sesuatu menyangkut masalah hukum yang dihadapi masyarakat, hampir banyak itu tidak terselesaikan dengan baik. Bahkan kasusnya menguap maupun dihentikan. Berarti kasus ADP, kalau Bang Nik sampaikan menguap. Termasuk kasus ADP. Kalau saya mengatakan dihentikan ini hanya formalitas sebagai frasa untuk administratif. Tetapi faktanya adalah menguap. Kenapa saya katakan menguap? Karena segala fakta dan bukti yang sudah ada tidak pernah diungkap secara nyata, secara faktual, dan secara terang benderang. Artinya bukti-bukti itu dibiarkan begitu saja sampai menguap. Hingga kasus ini menguap dan dinyatakan dihentikan. Saya kira itu. Berarti bukti yang sudah diterima termasuk sidik jari dan lain sebagainya itu tidak didalami dengan detail. Betul sekali. Jadi bukan saja tidak didalami secara detail, tetapi dikesampingkan atau dinafikan. Dikesampingkan dan tidak diperiksa sedetail mungkin. Nah ini yang menjadi permasalahan kita. Tapi Bang Nik, apakah sudah dijelaskan secara eksplisit penyebab kematian ADP? Artinya hingga ini disimpulkan tidak ada pidana di sini? Iya, jadi pada tanggal 7 Januari yang lalu, istri almarhum Meta Ayu Puspitantri menerima surat yang dikirimkan oleh Polda Metro Jaya tertanggal 6 Januari. Dalam surat itu bernomor B/63 /1 Rom /RES.1/2026 Ditreskrimum klasifikasi biasa lampiran tidak ada hal pemberitahuan penghentian penyelidikan. Nah, di dalam surat tersebut, rujukan yang dipakai oleh pihak kepolisian, dalam hal ini penyelidik Polda Metro Jaya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Kemudian laporan polisi nomor LP-A-47-7 Rom /SPKT titik unit Reskrim Polsek Metro Menteng. Terus kemudian garing Polres Metro Jakarta Pusat, garing Polda Metro Jaya, tanggal 8 Juli tahun 2025. Ya. Kemudian rujukan lain yang dipakai adalah surat perintah penyelidikan nomor SP titik lidik titik garing 3997 garing 7 Rom garing res titik 1 titik 24 garing 2025 garing Ditreskrimum tanggal 9 Juli 2025. Oke. Kemudian rujukan lainnya adalah surat perintah penghentian penyelidikan nomor SPPP garing 310 garing 11 Rom garing 2025 garing Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2025. Dan terakhir surat rujukannya adalah surat ketetapan tentang penetapan penghentian penyelidikan nomor S.TAP.310 garing 11 Rom garing 12 Rom maksud saya garing 12 Rom garing 2025 Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2025. Nah, ada di sini adalah surat perintah penghentian dan surat ketetapan tentang penetapan penghentian penyelidikan. Di poin kedua dinyatakan bahwa sehubungan dengan rujukan di atas diberitahukan kepada saudari bahwa penyelidikan penemuan mayat seorang laki-laki bernama Arya Daru Pangayunan yang terjadi di Guest House Gondia, kamar 105, Jalan Gondang Dia Kecil nomor 22, Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025, yang dilaporkan oleh Dimas Heni Tri Nugroho, telah dihentikan penyelidikannya dengan alasan belum ditemukannya
belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Nah, ini kita garis bawahi. Belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Bukan tidak ditemukan peristiwa pidana. Bukan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita lihat dari KBBI ya, perbedaan kata tidak dengan kata belum itu sangat-sangat signifikan. Ya, ya. Misalnya, Mas saya tanya, sudah makan belum? Mas jawab belum makan. Belum makan. Atau, Emang belum makan sih. Belum makan. Atau makan tidak? Tidak makan. Tidak makan. Kan Karena beda. sudah makan. Ya, ya. Tidak makan kan beda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena Bang Nik, maaf saya potong. Ada yang disampaikan petugas kepolisian, kita juga bisa simak ya pemirsa informasi tentang bagaimana petugas kepolisian menyatakan tentang tidak ditemukan unsur pidana ya. Surat penghentian penyidikan juga telah dikirimkan kepada keluarga korban. Ya. Alasan dilakukan penyelidikan, yang pertama tidak ditemukan unsur pidana berdasarkan hasil gelar perkara dan pendalaman dalam proses penyelidikan. Kemudian rangkaian lidik, olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan barang bukti, serta keterangan saksi telah dianalisa secara menyeluruh dan tidak mengarah ke tindak pidana. Nah, ini kalau setelah diungkapkan tersebut, artinya Bang Nik menilai ada multitafsir dengan surat yang dikirimkan tersebut. Ya, bukan multitafsir lagi, kesengajaan untuk menyesatkan informasi. Kesengajaan? Kesengajaan bagi saya. Kesengajaan untuk menyesatkan informasi antara kata belum dan kata tidak. Statement dari Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, di situ nyata-nyata dia sebut bahwa tidak ditemukannya unsur pidana. Demikian juga dengan statement dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Tidak ditemukannya unsur pidana. Nah, ini kan baru SP2 lidik. SP2 lidik ya. Ya kan? SP2 lidik. Kalau SP2 lidik itu masih dalam tahap penyelidikan. Sehingga dikeluarkan SP2 lidik. Nah, syarat untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan itu dalam syarat dihentikan penyidikan yang diterbitkan SP3 biasanya dalam penyidikan, itu biasanya gelar perkara dulu, kemudian diperiksa semuanya, baru dinyatakan ada atau tidak unsur pidana. Nah, ketika tidak ditemukan unsur pidana, disitulah SP3 dikeluarkan. Ini kan masih dalam tahap penyelidikan. Berarti kalau ada bukti baru yang dianggap lebih kuat lagi, itu bisa naik lagi ke penyelidikan lagi? Seharusnya, karena kalau kami lihat ya, beberapa bukti selalu dinarasikan oleh pihak penyelidik atau pihak Polda Metro Jaya, bila ditemukan bukti baru, kasus ini akan dilanjutkan. Ya, ya. Peristiwa ini akan dilanjutkan penyelidikan. Selalu dikatakan bila ditemukan bukti baru atau mendapat bukti baru, atau keluarga menyerahkan bukti baru. Sekarang tugas mencari bukti siapa? Kan kepolisian, ada penyelidik, ada penyidik. Ada reserse, ada intel, ada analis di reskrim. Itu tugas mereka mencari bukti baru. Nah, bukti-bukti yang sudah ada pun sampai saat ini tidak diperdalam seperti tadi Mas Yudi katakan. Belum diperdalam atau tidak diperdalam, bahkan seperti saya sampaikan tadi, menguap. Bagaimana bukti baru, apanya lagi yang mau dicari? Bukti yang ada pun misalnya seperti sidik jari yang ditemukan 4 sidik jari. Ya kan? Kemudian hasil forensik, luka-luka lebam, luka kekerasan akibat benda tumpul, luka sayat, baik itu di wajah, di leher, di lengan, di dada, itu pun tidak ditindaklanjuti, padahal itu berdasarkan hasil otopsi dokter forensik RSCM. Itu tidak didalami. Dan kemudian juga masalah check-in 24 kali itu. Yang setelah kita ketahui belakangan adalah 35 kali check-innya. 25 kali dipesan oleh wanita berinisial V, dan 10 kali dipesan oleh almarhum ADP. Hotel tersebut yang berada di daerah Cikini juga. Kita kan perdalam tentang bukti itu Bang Nik, tapi sebelum ke sana Bang Nik, apakah artinya ada kelemahan
katakanlah begitu, untuk mengungkap bukti yang ada sehingga ini tidak menemukan adanya pidana di sana, artinya ada kelemahan untuk mengungkap hal tersebut atau disengaja? Kalau saya melihat bukan kelemahan ya. Kalau kelemahan saya lihat polisi-polisi sekarang ini pinter-pinter kok. Alat-alat pun canggih. Kelemahan apa? Saya belum menemukan ada kelemahan di situ. Tapi kalau ada kesengajaan, iya. Sengajaan? Kesengajaan. Jadi ada unsur kesengajaan untuk kasus ini tidak ditindaklanjuti. Saya mendengar Bang Nip pernah bilang lip service ya bahasanya. Betul, betul. Kenapa sampai ada kata-kata itu? Saya sampaikan lip service itu ketika dari pihak Polda waktu kami habis audiens tanggal 26 November 2025 yang lalu. Pihak Polda dalam hal ini Kabid Humasnya selalu menyatakan kami akan bertemu keluarga inti. Akan berbicara dengan keluarga inti karena ini menyangkut aib. Masalah check-in itu ya, menyangkut aib. Masa orang sudah meninggal, aibnya mau kita buka. Nah, kami akan bertemu keluarga inti. Selalu itu disampaikan keluarga inti, tapi sampai detik ini, sampai kasus ini dihentikan pun tidak pernah bertemu keluarga inti. Itu pertama. Yang kedua dikatakan bahwa dijanjikan kepada kami ketika audiens, setelah kami datang audiens, kami mendengar pemaparan itu, bukti-bukti akan diberikan ke kami. Bukti-bukti tertulis loh ini, dari bukti-bukti penyelidikan itu. Tapi sampai detik ini pun tidak pernah diberikan kepada kami. Yang ketiga dikatakan kalau ada bukti baru, keluarga ada bukti baru serahkan kepada kami akan menindaklanjuti. Sampai detik ini pun tidak pernah ditindaklanjuti. Padahal bukti-bukti sudah seabrek-abrek. Sudah begitu banyak disampaikan. Kemudian juga yang tidak konsisten adalah bahwa kami akan memfasilitasi menuju TKP dari keluarga maupun penasihat hukumnya. Kos Gandia. Ke kos tempat kejadian perkara. Kos Gondia itu kan, kamar 105. Sampai detik ini pun tidak pernah dilakukan. Berarti jika polisi punya kesimpulan sendiri atas hasil penyelidikan mereka dengan bukti-bukti tersebut dan mereka meyakini bahwa sebenarnya mereka punya dasar untuk menetapkan ini tidak ada tindak pidana, Bang Nik dan keluarga ADP bisa mematahkan hal itu? Sangat bisa kami patahkan. Dasar itu banyak loh ada tindak pidana. Masalah itu kematian almarhum dengan lakban itu. Lakbannya siapa yang melilit, siapa yang membungkus, siapa yang melilit. Kemudian sidik jari teristimewa itu. Sidik jari ada 4 sidik jari di lakban itu. Berarti kan ada pihak lain. Ya kan tidak mungkin sidik jari 4 itu milik ADP semua kan. Dinyatakan 1 teridentifikasi milik ADP, 3 lagi rusak. Kami tanyakan rusak kenapa? Karena faktor cuaca. Masakan di dalam ruangan tertutup ber-AC dalam kamar itu bisa terkena faktor cuaca. Kecuali almarhum meninggalnya itu di luar ruangan, entah di kebun, entah di mana, di hutan atau di mana, itu bisa faktor cuaca. Ya kan, ini dalam kamar. Faktor cuaca yang bagaimana? Ini kan sangat tidak masuk di logika hukum secara akal sehat dulu. Termasuk ketika kemarin diungkapkan bukti-bukti disampaikan polisi juga dan dalam konferensi pers besar juga tidak memuaskan pihak keluarga. Sangat tidak memuaskan. Gini loh Mas Yudi. Masyarakat Indonesia ini kan sudah pintar-pintar. Tidak lagi bodoh. Kita semua sudah punya gadget. Ya kan? Kita bisa membrowsing segalanya. Ya kan? Nah, bahkan masyarakat Indonesia dalam medsos pun mereka tuh sering berbunyi, bahkan mereka tuh udah seperti detektif swasta yang mempunyai keahlian-keahlian untuk menyelidiki juga. Bahkan ada tampilan-tampilan mereka sampaikan di medsos itu tentang kejadian CCTV, tentang adanya pergerakan dan sebagainya. Itu pinter-pinter loh masyarakat itu. Jadi jangan dianggap istilahnya Rocky Gerung itu jangan dianggap dungu. Nah, sekarang yang pertanyaan kami yang dungu itu siapa? Bukan masyarakat yang dungu untuk bisa dibodoh-bodohin. Masyarakat udah pinter. Jangan lagi dibodoh-bodohin dengan statement-statement yang menyesatkan gitu loh.
bagi kami. Ini kasihan keluarga korban. Ya kan? Faktanya bahwa orang sudah meninggal. Ya kan? Terjadi kematian di situ. Faktanya lagi bahwa banyak ditemukan kejanggalan dalam kematian itu. Faktanya lagi bahwa penyelidikan pun tidak tuntas. Ini kan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Bahkan ketika masyarakat mengetahui bahwa kasus ini dihentikan, kalau kita lihat di medsos, itu banyak komentar. Ketidakpercayaan terhadap kinerja kepolisian dalam ini Polda Metro Jaya terhadap pengungkapan kasus ini. Baik. Jangankan kasus ini, kasus yang mahasiswa yang mati tenggelam di UI, di danau itu. Sampai sekarang Sampai pun sekarang juga masih belum. masih belum terungkap. Nah,